Oke, assalamualaikum. Seperti video sebelumnya nih di sebelah kanan kalian, bisa kalian lihat kalau yang belum lihat video sebelumnya. Video ini merupakan part kedua ya, part kedua alat-alat yang bakal kita pakai, bakal kita persiapkan untuk camping nanti. Jangan kemana-mana, stay tune, lihat videonya terus ya. Udah ada dua barang nih di depan saya, tiga sih sebenarnya, tiga barang. Ini punya saya di sebelumnya, jadi saya udah punya lama. Jadi di depan ini ada kabelnya ini kabel micro USB yang biasanya sih dipakai untuk CCTV ya, CCTV atau IP cam. Itu yang biasa dipakai itu. Kemudian 3-way monopod stand atau mini tripod. Dia bisa dipakai buat tripod, bisa buat monopod, bisa juga buat tongsis. Nah, jadi multiple banget. Oke, yang pertama saya akan bahas adalah di power bank. Di sini saya pakai power bank mereknya Delcel. Kenapa saya pakai Delcel? Karena dari pengalaman saya Delcel ini emang bagus ya, bagus banget kalau menurut saya. Di sini yang tipenya yang Neo. Saya punya dua nih power bank, yang Neo sama yang Storm. Semuanya Delcel. Jadi karena emang udah enak, udah PW istilahnya ya. Pakai Delcel, kita pakai Delcel terus. Nah, di sini saya dua-duanya yang 10.000 mAh. Kemudian real capacity emang bener-bener 10.000. Nggak pakai gimmick ya, nggak pakai bohong. Dia made in China, terus inputnya itu 5 volt 2,0 ampere, outputnya 1,0 ampere, yang kedua 2,1 ampere, garansi setahun. Dan ini udah lama banget, lama banget. Karena saking lamanya ini udah mulai agak ngelembung. Nih, agak hamil ya. Jadi di sini udah kelihatan bisa diputar. Kalau baru nggak bisa diputar, ini bisa diputar. Ya. Jadi sama kayak handphone yang kalau udah hamil. Kalau udah hamil bisa diputar. Meskipun udah hamil juga masih apa ya? Masih bagus aja sih, masih bisa dipakai, masih oke. Buat yang mau beli, saya sih udah lama ya belinya. Cari deh di e-commerce hijau atau biru atau kuning ya, macam-macam lah. Pokoknya di e-commerce. Lanjut itu ada, oh ya di sini saya tempelin gurita ya, gurita. Jadi kenapa sih kok di powerbank ini ditempelin gurita? Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman buat kalau misalkan kita mau naruh powerbank di mana gitu, kita tempel aja udah gitu. Yang penting mah bidangnya rata, terus tanpa celah bisa ditempel gitu. Itu aja, nggak ada apa-apa lainnya. Itu mereknya Delcel tadi ya. Oh ya, ini bodinya juga besi loh. Ini besinya bukan besi sih sebenarnya, aluminium, full aluminium. Kalau yang Storm yang punya saya satunya lagi itu plastik dan sama-sama 10.000 mAh. Saya beli waktu itu ini zamannya 10.000 mAh itu masih di harga 100 lebih ya, 170, 200.000. Kemudian Delcel ada promo, dijual harganya 98.000 kalau nggak salah. Tapi sekarang mah 10.000 mAh rata-rata udah segituan ya, harga 100 ribuan ke bawah, ada 100 ribu ke atas, macam-macam. Tapi kalau Delcel rata-rata udah 100 ribuan yang 10.000 mAh. Kalau kalian punya pengalaman lain yang menurut kalian lebih bagus nih powerbank, boleh di sharing ya, ditulis di kolom komentar. Kita sharing-sharing powerbank yang bagus apa. Kalau saya sih untuk sampai saat ini masih Delcel. Lanjut, di sini ada kabel. Kenapa? Buat apa sih ini kabel sebenarnya? Sebenarnya kabel ini bakal kita pakai untuk perjalanan nanti. Jadi kita bakal ngejelasin kalian selama di perjalanan itu apa aja. Itu kita pakai action cam. Nah, seperti itu. Nah, action cam ini kan kapasitas baterainya nggak terlalu banyak, bisa cepet habis. Makanya nanti ada rencana kita itu pakai kabel ini dan dia source-nya tidak menggunakan baterai, tapi langsung menggunakan power bank. Di sini saya beli yang 5 meter. Makanya kenapa panjang begini rata-rata dipakainya buat IP cam. Dan ini masih
oke kalau misalkan kalian mau dipakai di action cam kalian. Nah, kita buka ya. Di sini mereknya Sato 5 high speed cable charge. High speed cable charge. Ya, di sini ada tulisannya nih, compatible with all IP cam. satomobile.com. Udah nggak ada lagi tulisan, cuman gini-gini aja di dusnya. Made in China pasti ya. Charge your mobile or tap safely with high transmission speed. Oke. Resist high pressure with excellent design. Compatible with any USB edition. Super purity copper conductor ensuring a high quality ya. Jadi dia mengklaim kabelnya dia itu kualitasnya bagus. Jadi kira-kira kalau misalkan 5 meter ya powernya masih oke lah, tidak ada penurunan yang signifikan seperti itu. Ini saya belinya 5 meter karena nanti bakal dikombinasikan dengan tripod ini, mini tripod ini. Jadi ini dipegang, terus kemudian ininya ditaruh di bag. Jadi action camnya dicolok langsung menggunakan kabel ini. Kalau dari first impression saya ngelihat kabel ini oke lah, masih oke. Kualitasnya oke. Di sini ada embossnya ya. Embossnya itu kayak tulisan Jepang. Nggak tahu nih tulisan Jepangnya apa nih. Kalian bisa melihat di sini ya. Nah, di sini kayak ada tulisan Jepang gini. Tulisan Jepangnya. Kayak gitu. Saya kira bakal ada tulisan Sato gitu. Karena di sini kan Sato nih. Sini enggak, tapi tulisan Jepang, saya nggak tahu. Ini bagus, kualitas kabelnya sih oke. Nanti bakal saya coba ya pakai power bank buat ngecharge handphone. Oke, di sini ada kepala charger ya. Ini chargernya Realme. Realme ini outputnya 5,0 volt 2,0 ampere. Kita coba. Oke, ini dicolokin dulu di listrik. Kita coba ya, 5 meter masuk nggak ke handphone? Oke, kita coba. Oke, masuk. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ada tulisannya charging di sini. Ini kelihatan nggak ya? Dia mengisi. Oke. Bagus, masuk, nggak ada masalah. Ini ya micro USB ya, karena di action cam itu pakainya micro USB, makanya saya belinya yang micro USB seperti itu. Lanjut, ini kita singkirin dulu ke samping. Lanjut, three way monopod stand mini tripod. Oke, ini kita langsung borong 3 alat langsung. Jadi mohon maaf ya kalau misalkan videonya agak panjang. Ini sebenarnya nggak ada mereknya ya, ada tulisannya 3 way doang, 3 way gitu, 3 strip way. Kayak gitu. Kalau di sini dari dusnya ya biasa aja sih, dusnya juga biasa-biasa aja. Di sini di stikernya dia tulisannya TUF Studio Tongsis 3 way. Dengan tripod untuk action kamera Xiaomi, GoPro dan lain-lain gitu. PS77 nggak ngerti dia apa nih. TUF Studio, tapi nggak tahu ini bener TUF Studio atau enggak karena nggak ada tulisannya TUF Studio sama sekali. Adanya cumannya di sini di barcode barangnya aja. Di sini ada model penggunaannya nih ya. Ada model begini yang bikin kotak, terus ada yang mono, terus ada yang bikin buat tongsis kayak gitu. Habis itu ini ada tripodnya juga. Jadi ya di sini ada berapa model? 1, 2, 3, 4, 5, 6 model. Dan ini harganya nggak mahal. Buat kalian yang barang-barang yang tadi mau beli, boleh kalian di linknya ada di deskripsi bawah ya. Bisa kalian klik di situ. Oke, lanjut ke barangnya. Ups, ada ini gantungan seperti biasa. Lihat dari bahan. Ya karena murah sih ya, karena mungkin kalau murah ya bahannya sih, kalau menurut saya nih, kalau ngencenginnya jangan terlalu kenceng. Bahan kayak gini, ini masih rentan untuk patah.
meskipun tebel nih ya, tapi ini masih rentan untuk patah. Jadi kalau bisa kencengin cukup set gitu aja, jangan sampai kenceng banget, ini bisa jadi patah atau ininya dol, bisa jadi begitu ya. Nggak kelihatan mewah sih ya kelihatan murah, cuman kalau misalkan dilihat fungsinya ini masih sangat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Oke, seperti ini. Kalau misalkan full di sini nanti buat naruh GoPro-nya ya, buat naruh action cam-nya ada di sini paling atas. Di sini ada handle-nya, jadi pegangan. Ini bukan karet ya, yang ini. Ini plastik semua, semuanya plastik. Yang ini baru besi. Yang putih-putihnya ini baru besi. Besi buat ini besi apa plastik ya? Besi kayaknya. Besi aluminium gitu deh. Nah ini buat ngemur ininya. Ini buat kencengin di action cam-nya. Kayak gini. Oke, jangan terlalu kenceng dalam keadaan kosong begini, bisa patah. Ini masih rentan patah. Kalau saya nilai, ini juga bukan karet. Tapi meskipun bukan karet, karena dia bertekstur, jadi masih nyaman buat dipegang, masih ngegrip ya, jadi nggak licin. Kemudian di bawah itu ada knopnya juga, bisa dibuka. Ini adalah tripodnya. Jadi begini, dibuka, diambil, dalamnya tripod, bisa dibuka. Oke, fungsional banget ya. Terus masangnya tinggal diginiin, dimasukin. Yang tadi ini di luar, gantian dimasukin. Sekali lagi ini bahannya kelihatan nggak kuat-kuat amat ya. Jadi kayaknya kalian harus perlu hati-hati kayak gini. Ini ketendang, saya yakin patah. Misalkan nih ketendang, klak, patah. Model bahannya begitu. Jadi kelihatan di sini patah. Jadi menurut saya hati-hati aja buat penggunaannya. Saya lipat lagi ya. Dilipat lagi. Oke, jadi deh monopod begini. Oke juga sih. Jadi kita kalau misalkan di alam kan nggak tahu ya keperluannya apa aja. Tapi menurut saya karena multifungsi ini menurut saya masih recommended untuk dibeli. Terus mendingan mana kalau sama Gorilla Pod gitu. Kalau saya pribadi lebih suka ini. Tapi kalau kuatan Gorilla Pod, karena Gorilla Pod seperti itu doang, 3 udah nggak bisa diapa-apain lagi, ya gitu aja. Tapi kalau ini bisa jadi kayak gini, jadi tripod juga, bisa jadi buat agak jauh juga seperti ini, kayak gini, nah kayak gini. Dan macam-macam sesuai dengan kebutuhan, karena kita kalau misalkan nanti sambil camping gitu ya, kita kan nggak tahu kebutuhan kita itu apa nanti di sana gitu. Kalau misalkan kita hanya bawa yang monofunction gitu bukan multifunction, monofunction, ada kemungkinan takutnya jadi kurang puas kitanya untuk bisa ngambil momen itu kayak gitu. Jadi kalau menurut saya ini masih recommended untuk dibeli, meskipun bahannya saya pikir ini masih bahan yang gampang patah. Kalau dibilang kuat sih ya masih lumayan kuat kalau misalkan buat bawa action cam aja. Tapi jangan didekatkan dengan anak kecil karena masih rentan patah. Harganya juga nggak mahal sih, sebenarnya murah. Malah mas saya bilang ini murah banget gitu. Kalau misalkan penasaran sama harganya, boleh langsung klik di deskripsi. Oke, itu aja tadi. Ada 3 barang yang saat ini kita perkenalkan ya. Kita perkenalkan
yang perkenalan. Ya, jadi ini alat-alatnya yang kita review hari ini. Di video kali ini gantungannya punya ini ya, punya 3-way pop. Semuanya saya pikir overall is bagus, bisa buat kalian bikin konten, bikin video, mungkin buat dokumentasi pribadi. Semuanya masih recommended gitu. Ya, mungkin cukup sekian ya dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Semoga kita segera terbebas dari pandemi COVID-19. Amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.